Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam ini kita bisa hadir kembali di agenda rutin kita, agenda pekangan kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Ikhwan sekalian, teman-teman, adik Usman, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita muhasabah diri kita, introspeksi ya, tentang bagaimana terkait amalan kita ya. Kita banyak-banyak muhasabah. Ada seorang salafus soleh mengatakan kita hisablah diri kita terlebih dahulu sebelum nanti kita dihisab di hari kiamat. Kemudian sebelum kita mulai agenda pekanan kita, yaitu insya Allah kajian ya, yang nanti mungkin Akh Fikri bisa menampilkan slide layar yang berkaitan dengan materi yang mudah-mudahan bisa memudahkan untuk dipahami. Sebelumnya kita mari renungkan terkait perkataan atau nasihat para ulama tentang akan pentingnya kita atau akan kita tetap harus di jalan kebaikan. Yang pertama adalah nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu terkait makruhnya seseorang itu tidak mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan tanpa udzur. Itu makruh ya, 1 bulan. Kemudian ada juga nasihat tentang betapa semangatnya para imam-imam terdahulu ketika melakukan kebaikan, ketika mempelajari ilmu agama, ketika beramal soleh. Adalah Imam Nawawi ya, bukan Imam Nawawi, Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani yaitu murid Imam Asy-Syafi'i. Itu dia membaca buku atau membaca kitab gurunya, yaitu kitab Ar-Risalah, kitabnya Imam Asy-Syafi'i ya. Banyak sekali, sampai ratusan kali. Begitu juga Imam Nawawi ya, itu membaca kitab Al-Wasit, salah satu kitab fikih dari Imam Al-Ghazali, itu sampai ratusan kali. Itu betapa semangatnya mereka dalam kebaikan. Kemudian juga ada salah satu ulama kontemporer yang saat ini masih hidup, pernah menasihatkan kepada kaum muslimin bahwa minimal 1 tahun itu kita selesai mempelajari 1 buku atau 1 kitab ilmu fikih. Itu adalah beberapa nasihat dari para ulama ya terkait tentang pentingnya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Pentingnya kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Kemudian juga ada perkataan salafus soleh, pada hari ini adalah hari beramal, bukan hari pembalasan. Tetapi hari besok, yaitu hari kiamat, adalah hari pembalasan, bukan hari beramal. Ya. Kemudian ada juga di Al-Quran, juz yang ke-28, di mana seseorang yang meninggal itu dia laula akhortani ila ajalin qarib. Ya. Sekiranya itu ajalnya ditangguhkan atau ditunda, maka dia akan bersedekah atau beramal soleh. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Itu adalah penyesalan seseorang yang sudah masuk ke dalam kuburan, menyesal. Kenapa? Menyesal karena ingin beramal. Itu sebagai nasihat awal bagi kita, sebagai untuk muhasabah dan renungan, dan mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa dalam jalan ketaatan, dalam jalan kebaikan. Dan jalan kebaikan ini berat, ikhwan sekalian, teman-teman sekalian ya.
Jalan kebaikan itu berat. Jalan istiqomah itu berat. Jalan ketaatan itu berat, ya. Karena apa? Yang pertama dari diri kita, mungkin kita futur, mungkin kita malas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syaitan sebagai musuh kita, dan syaitan tidak akan rela atau tidak akan mau antum-antum semua itu berada di jalan yang lurus, berada di jalan kebaikan sampai detik akhir hidup kalian. Setan itu akan tetap mengganggu. Makanya kan mungkin kita pernah dengar ya, ketika ada orang yang sakit atau menjelang kematian itu kita nungguin atau kita talkin ya, kita talkin supaya akhir katanya adalah ucapan la ilaha illallah. Itu karena memang setan itu akan terus mengganggu sampai akhir hidup kita dan gak akan rela kalau kita masuk surga. Kalau kita dalam keadaan terus-menerus di jalan ketaatan, di jalan kebaikan. Ya, tapi kita manusia biasa, pastilah kita jatuh ke dalam dosa. Khairul khotai khairul khotai at-tawwabuna, di mana ketika kita melakukan kesalahan, dosa, maka at-tawwabuna, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pembukaan dari anak. Kemudian insya Allah pada malam ini teman-teman sekalian temanya adalah tentang takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ada syaratnya yang ana rangkum di sini dari kitab atau dari buku yang berjudul Taqriratus Sadidah, yang itu adalah salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i. Ada 20 teman-teman sekalian, ya kita langsung aja ke slide yang pertama. Di antara syarat takbiratul ihram yang pertama adalah yaitu isma'u sauti. Isma'u sauti itu memperdengarkan pada diri sendiri. Maksudnya apa? Diri kita itu dengar. Jadi sekedar batin ya, atau sekedar menggerakkan lisan tanpa ada suara, maka itu tidak mencukupi atau belum bisa dinamakan qiraah. Misalnya kita hanya menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara, maka itu belum terpenuhi ya isma'u sauti. Nah, insyaallah paham yang nomor 1, kita ke nomor 2. Yang nomor 2 adalah berdiri. Jadi dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Nah ini kalau sholat fardu, karena berdiri adalah rukun dan takbiratul ihram harus dilakukan ketika dalam keadaan berdiri. Ketika sholat sunnah bagaimana? Ketika sholat sunnah maka tidak harus berdiri. Kenapa? Karena sholat sunnah itu boleh duduk, boleh. Walaupun kita mampu berdiri, itu boleh duduk, tapi dengan catatan pahalanya tidak sama dengan pahala yang berdiri. Nah ini yang mungkin ketika yang jadi muskil atau jadi masalah adalah ketika makmum masbuk. Nah itu takbiratul ihramnya biasanya dia buru-buru atau tidak berdiri secara sempurna. Misalnya imamnya sujud atau imamnya ruku, dia langsung ruku gitu. Ya maka ini takbiratul ihramnya tidak memenuhi syarat. Lalu bagaimana si makmum masbuk ini takbiratul ihram dulu ya, Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, kemudian dia ruku ketika imam itu ruku, atau dia sujud ketika imam itu sujud. Apakah perlu mengucapkan takbiratul intiqal? Ya, jawabannya hanya sunnah, karena takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Jadi yang terpenting adalah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri ya, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud atau langsung mengikuti gerakan yang imam sedang di situ. Ya, misalnya antum lupa nggak baca takbiratul intiqal ya, maka tidak apa-apa. Dan yang lebih afdol tetap dibaca. Yang lebih afdol takbir intiqalnya tetap dibaca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini menggunakan bahasa Arab.
Insya Allah sudah tahu semua ya, Allah Akbar ya, menggunakan bahasa Arab. Yang nomor 4 adalah tartib. Ya, jadi nggak boleh dibalik. Tartib. Nggak boleh dibalik. Ya, insya Allah jelas. Nomor 5, mengucapkan lafaz jalalah Allahu. Dan nomor 6, mengucapkan akbar. Nomor 6, mengucapkan lafaz akbar. Yang nomor 5 sama nomor 6 ini hampir mirip ya. Intinya apa? Ya, jangan diganti. Ya, jangan diganti. Ya, ini untuk yang nomor 1 sampai nomor 6. Nah, yang biasanya yang biasanya mungkin jadi kendala adalah nomor 1, kemudian nomor 2. Ya, nomor 1 itu biasanya karena hanya batin atau hanya menggerakkan bibir tanpa ada suara yang keluar. Nomor 2 adalah itu ketika makmum masbuk. Yang sering Anda lihat seperti itu. Itu dia langsung mengikuti gerakan imam tanpa takbiratul ihram dengan berdiri. Ini yang jadi sering Anda lihat nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3, 4, 5, 6 insya Allah tidak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya yaitu nomor yang ke-7. Nah, ini tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu lafaz Allah. Kenapa kalau dipanjangkan? Karena artinya berbeda. Ya. Nah, kan hamzah itu ya, misalnya ada kalimat AA, gitu. Allah, itu jadinya A-nya apakah. Nah, AA itu Allah, jadinya apakah Allah. Seperti itu. Allah, apakah Allah Maha Besar. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar. Nah, nomor 7 ini bisa merubah makna. Maka ya tidak boleh kita memanjangkan huruf hamzah pada lafaz jalalah Allah. Ya. Kemudian yang nomor 8 adalah tidak memanjangkan huruf ba. Nah, ini juga terkait tentang perubahan arti pada kata tersebut. Ketika Allahu Akbar seperti itu, Allahu Akbar, banyak dipanjangkan ya, maka itu takbiratul ihramnya tidak teranggap karena maknanya juga rusak. Nomor 7 sama nomor 8 ini agak mirip ya, yaitu terkait maknanya. Yang nomor 8 juga sama nomor 7 sama ya. Kemudian nomor 9, nah ini tidak membaca ba dengan tasdid ya. Allahu Akbar. Jadi huruf kafnya sama ba-nya seolah-olah itu digabung gitu ya. Ya mungkin kita bertanya-tanya kenapa ulama memasukkan kategori seperti ini padahal mungkin ini jarang terjadi ya. Padahal ini mungkin jarang terjadi. Kenapa dibahas gitu ya? Ya, mungkin kalau di tempat kita ya, di tempat kita itu jarang terjadi. Tapi di tempat lain ya, di tempat lain mungkin di luar Indonesia ya, itu bisa terjadi. Pernah saya dapat mendengar suatu ustadz itu memberikan ceramah, misalnya di negara dia tuh pernah hadir atau mengisi ceramah di negara Jepang. Nah, di negara Jepang itu imamnya orang yang fasih dalam membaca Al-Quran itu ibaratnya lebih parah dari yang jelek di tempat kita seperti itu. Dan itu karena uzur teman-teman sekalian, bukan karena dia nggak bisa. Karena perubahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab mungkin tidak terlalu jauh ya. Banyak bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab. Sehingga kesalahan-kesalahan kita membaca Al-Quran itu ya nggak parah-parah banget gitu ya. Tapi berbeda dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang dengan bahasa Arab yang mungkin sangat berbeda jauh sehingga orang Jepang tersebut kesulitan membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya. Adapun kalau di negara kita yaitu mungkin kesulitannya tidak sesulit mereka yang warga negara Jepang atau warga negara lain ya. Mungkin kalau di tempat kita sekedar hamzah yang tertukar dengan ain seperti itu. Atau huruf fa kita baca huruf P gitu ya. Kemudian apalagi atau yang
terkait masalah kefasihan saja. Sementara artinya tidak berubah, cuman kurang fasih saja. Ya. Nah, itu tingkat kesulitan seseorang membaca Al-Quran atau seseorang membaca huruf-huruf Arab atau bahasa Arab adalah tergantung dialeknya. Berpengaruh ya, dialek, daerah, tempat itu berpengaruh. Nah, untuk yang nomor 8, kemudian nomor 7, nomor 9 ini kita mungkin nggak mungkin kita terjadi seperti ini. Ya, tapi ulama tetap membahas karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin untuk semuanya, Jadi di mana di situ ketika ada seseorang yang kesulitan, maka dia atau ada seseorang yang salah, dia tahu, oh saya salahnya di sini. Itu nomor 7, 8, 9. Kemudian yang nomor 10 adalah muwalah. Muwalah ada berturut-turut. Jadi setelah mengucapkan Allahu, kemudian berhenti, ya, Allahu Akbar, misalnya seperti itu. Maka itu tidak sesuai syarat. Ya, ini muwalah. Jadi harus Allahu Akbar seperti itu. Nah, kalau bicara muwalah itu ada ibadah yang tidak harus muwalah. Ada yang tahu nggak teman-teman? Tidak harus muwalah. Masih ada kaitannya dengan sholat ibadah tapi nggak harus muwalah. Ada yang tahu nggak? Maaf Ustadz, tadi mualah apa Ustadz penjelasannya? Berturut-turut. Berturut-turut itu maksudnya seperti apa Ustadz? Misalnya gini, antum membaca lafaz Allah, habis itu nggak ada jeda. Allahu Akbar gitu. Kemudian misalnya antum membaca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersin. Hasin. Dalam sholat ya bersin ya. Itu kan tetap disunahkan membaca hamdalah, alhamdulillah. Tapi karena membaca Al-Fatihah itu diwajibkan muwalah, maka antum ulangi lagi. Bismillah lagi, dari awal lagi gitu. Jadi harus tidak ada yang menyela-nyela dari ibadah tersebut. Seperti itu. Kira-kira ibadah yang tidak wajib muwalah itu apa? Wudu, Ini masih kaitannya sama. Wudu. Ya, betul. Itu apa? Wudu. Dalam mazhab Syafi'i wudhu itu tidak wajib muwalah. Jadi intinya apa? Misalnya antum lagi wudhu udah sampai kepala ya, membasuh kepala ya. Kemudian antum dipanggil orang tua atau airnya habis ya, airnya habis. Nah, terus antum jalan ke masjid tinggal basuh sisanya. Telinga sama kaki gitu. Nggak apa-apa, nggak usah ulang dari awal. Nah, wudhu itu nggak harus muwalah. Mungkin kalau juga dipanggil orang tua ya, kan mungkin kita bingung lanjutin wudhu apa memenuhi panggilan orang tua gitu ya. Memenuhi panggilan orang tua wajib nih kayaknya manggilnya penting, manggilnya teriak-teriak lagi. Jangan tuh batalin aja wudhu, bukan dibatalin berhenti wudhunya, berhenti ya. Kemudian nanti tinggal dibasuh atau dicuci bagian yang tersisa. Itu ibadah yang tidak wajib muwalah. Hanya sunnah. Dalam wudhu, muwalah itu hanya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab lain mungkin ada yang harus muwalah ya, wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, hanya sunnah. Kemudian nomor 11 adalah tidak memanjangkan alif pada lafaz jalalah melebihi 7 alif ya. Allahu kepanjangan Allah lebih dari 7. Allahu Akbar itu tidak boleh dipanjangkan. Kemudian yang nomor 12 adalah tidak menambah huruf wawu antara lafaz jalalah dan lafaz akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar seperti itu. Huwa ditambah wawu. Allahu Akbar. Maka itu adalah di antara syarat takbiratul ihram, itu tidak menambah huruf wawu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya lagi. Kayaknya nggak ada ya orang yang nambah wawu. Nggak ada orang yang nambah wawu. Nggak ada orang yang memanjangkan hamzah ya, kembali ke tadi ya.
ulama menjelaskan untuk seluruh umat muslim di dunia. Ya, mungkin kalau kita di sini merasa tidak mungkin, bisa jadi saudara kita yang di Jepang, muslim di Jepang, atau muslim di Korea, atau muslim di tempat lain itu ya kesulitan ketika mengucapkan Allahu Akbar, dan ketika mengucapkan Allahu Akbar ada huruf wawu Allahu Akbar secara tidak sengaja karena pengaruh daerah atau pengaruh logat bicara dari daerah mereka. Ya, kita ke syarat selanjutnya. Ini syaratnya 20, lumayan banyak ya. Syaratnya 20, baru bahas takbiratul ihram, syaratnya 20. Itu tadi nomor 12, sekarang kita nomor 13. Nah, ini terkait masalah menambah huruf wawu juga, tapi sebelum lafadz jalalah. Berarti wallahu akbar. Wallahu akbar. Ya, Allahu alam ya, kalau anak pribadi anak pernah dengar itu lafadz azan ya. Ada yang azan tuh wallahu akbar, ada apa namanya? Ada huruf wawunya. Ada huruf wawunya di sebelum lafadz jalalah Allah. Ya tentunya dia nggak sengaja, dia mengucapkan seperti itu nggak sengaja. Itu nomor 13. Kemudian nomor 14 yaitu menjaga huruf-huruf takbiratul ihram. Nah, ini terkait masalah mungkin sifat huruf atau makhorijul huruf ya. Dan ya ini waktunya masih ada ya. Ada peringatan tempat. Ada Ustaz. Lanjut, silakan dilanjutkan saja Ustaz. Iya. Tadi sampai nomor 13 ya. 14 ya. 14 Ustaz. Ya, menjaga huruf takbiratul ihram. Nah, hurufnya itu maksudnya apa? Ya hurufnya itu nggak diganti. Nah, dan alhamdulillahnya di lafadz takbiratul ihram itu huruf-huruf yang secara mudah warga negara kita atau kita tuh mudah mengucapkannya. Allahu Akbar gitu ya. Nah, yang susah kan misalnya di surat Al-Fatihah itu ya. Di surat Al-Fatihah bagian ain. Nah, huruf ain ini biasanya teman-teman kita atau orang Jawa agak susah ya. Ada yang ke nga ya, alhamdulillahirabbil ngalamin, ada yang ke a, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali ke tadi ya. Kembali ke masalah logat daerah itu mempengaruhi bagaimana dia membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian terkait lafadz takbiratul ihram adalah alhamdulillahnya adalah huruf-huruf yang mudah ya. Allahu Akbar. Jarang huruf kaf tertukar dengan huruf qa. Ya, Allahu Akbar. Jarang. Allahu Akbar. Ya. Kemudian jarang juga huruf hamzah itu dibaca ain. Yang sering itu huruf ain dibaca hamzah ya. Jadi kemungkinannya sangat kecil dibaca ngaullah gitu, pakai ain. Enggak. Tapi kalau huruf ain dibaca hamzah itu masih ya. Kadang ya, mungkin antum kalau jadi guru TPQ ya, ngajar anak-anak atau ngajar orang yang udah dewasa, nah itu kadang ya kendalanya di huruf ain, kadang jadi nga, ya kadang jadi hamzah. Adapun alhamdulillahnya untuk lafadz takbir adalah bukan huruf yang susah untuk diucapkan. Kemudian nomor 15 adalah masuknya waktu. Ya, jadi kalau belum masuk waktunya sholat, belum waktunya duhur, sholat ini kaitannya sebenarnya sama syarat sahnya sholat itu dukhulil waktu. Masuknya waktu bagi sholat yang memiliki waktu. Ya, bagi sholat yang memiliki waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, maka ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sholat yang memiliki waktu, misalnya sholat witir ya, sholat witir dilakukan setelah sholat isya. Nah, antum belum sholat isya, antum takbiratul ihram untuk sholat witir, maka ya tidak sah. Tidak sah, bukan tidak sah takbiratul ihramnya, tidak sah sholatnya juga tidak sah. Itu masuknya waktu. Nomor 16 adalah bersamaan dengan niat. Jadi ketika takbiratul ihram itu dihadirkan niat. Nah, mungkin kita bingung ya. Nah, terus talafut niat itu buat apa gitu ya? Nah, kan ada usolli gitu, usolli fardhu dhuhri pada waktu mustaqbilal qiblatin. Itu buat apa? Nah, talafut niat, mengucapkan niat itu hanya untuk memfokuskan hati kita. Supaya ketika takbiratul ihram, pikirannya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena ketika kita takbiratul ihram,
kita tidak membarengi niat di situ, selesai takbiratul ihram kita baru aku sholat apa ya misalnya kayak gitu ya. Nah, itu enggak terpenuhi syarat takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram itu harus bersamaan dengan niat ya, nomor 16. Ya, jadi melafadzkan niat dengan tempat niat itu adalah perkara yang berbeda. Yang teman-teman mungkin pernah dengar ya, melafadzkan niat itu enggak pernah dicontohkan sama Nabi, enggak pernah dicontohkan sama sahabat radhiyallahu anhum, enggak pernah dicontohkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya betul, karena mereka kan udah bisa fokus gitu ya, udah bisa fokus. Beda sama kita banyak lalainya. Jadi perkara yang berbeda yaitu niat tempatnya di hati, melafadzkan niat itu perbuatan tersendiri. Melafadzkan niat itu supaya kita fokus, supaya kita bisa menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Kalau misalnya kita bisa menghadirkan niat, bisa fokus, bisa menghadirkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram, enggak usah talafut niat tidak apa-apa. Tidak talafut niat tidak apa-apa. Kenapa? Karena mengucapkan niat, talafut niat itu adalah sekedar mustahab hukumnya, enggak sampai wajib. Tapi kalau kita orangnya yang sering lalai ya, kita sering lalai ketika takbiratul ihram, setelah selesai takbiratul ihram baru teringat, ini aku sholat apa ya gitu. Maka talafut niat di situ menjadi penting bagi dia, menjadi penting ya. Jadi ketika ada yang mengatakan melafadzkan niat adalah perbuatan yang bid'ah, tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya permasalahannya bukan hanya di situ. Permasalahannya adalah ketika sholat sudah jalan, sudah masuk di dalam sholat, kok tiba-tiba seseorang ragu atau seseorang tuh berpikir, aku ini sholat apa? Nah ini yang sepertinya kan jadi masalah. Jadi yang pertama adalah takbiratul ihram harus berbarengan niat, dan niat tempatnya di hati, dan tidak mungkin takbiratul ihram itu sambil ngomong usholi, nggak mungkin. Allahu Akbar sambil ngomong usholi nggak bisa. Jadi tempatnya niat di hati, mengucapkan niat adalah perbuatan yang berbeda. Ya, jadi nggak bisa dihukumi perbuatan yang sama. Ya, nggak bisa dihukumi perbuatan yang sama. Ya tempatnya niat ya di hati. Tempatnya niat di hati. Ketika kita berwudu, ya, ketika kita berwudu tempat niatnya di hati. Ya. Kalau ketika kita berwudu kita masih mungkin sambil melafadzkan niat, atau kita melafadzkan niatnya pas cuci tangan nggak apa-apa, tapi pas mencuci muka kita hadirkan niat di dalam hati. Ya. Begitu juga dengan takbiratul ihram, ya. Kita pelajaran niat masih ingat, ya. Kapan niat itu dilakukan adalah fi awwali ibadah, di awal ibadah kecuali puasa. Di awal ibadah. Kalau sholat ketika takbiratul ihram, kalau wudu ketika membasuh muka. Ya insya Allah nomor 16 ini jelas ya, bersamaan dengan niat. Ya. Dan mungkin teman-teman kita yang mengatakan bahwa melafadzkan niat itu ya belum tahu hakikatnya bahwa melafadzkan niat itu perbuatan tersendiri, niat di dalam hati juga itu perbuatan tersendiri. Itu berbeda, enggak sama. Seperti itu. Kemudian nomor 17 ya. Nah ini terkait masalah sholat jamaah sebenarnya nomor 17. Misalnya imamnya belum selesai takbiratul ihram atau si makmum itu bareng, maka ini tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi si makmum ini harus selesai dulu si imamnya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar udah selesai, baru si makmum ini takbiratul ihram, nggak boleh bareng. Ya nggak boleh bareng. Kalau bareng bagaimana? Kalau bareng tidak memenuhi syarat. Nah, ini udah sampai nomor 17. Mungkin kalau dihafal berat ya, diingat-ingat aja. Nah, hafal itu sebenarnya enggak hanya hafal sudur ya. Hafal sudur itu hafal di luar kepala. Kan ada hafal kitab. Nah, hafal kitab itu diantaranya adalah menulis, atau mungkin kalau zaman sekarang enggak harus menulis ya, di screenshot ya,
atau filenya disimpan, itu termasuk hafal kitab. Jadi hafal itu ada dua, sudur sama sutur. Kalau sutur itu yang kaitannya dengan tulisan. Kalau sudur itu ya hafalannya ada di luar kepala lah, hafalannya di dada. Gitu. Nah mungkin 20, antum berat menghafalkan secara sudur, bisa secara sutur. Nah pentingnya apa menghafal ini? Ya pentingnya ketika antum untuk menyampaikan lagi. Ya, untuk menyampaikan lagi. Untuk mengajarkan kepada teman-teman keluarga itu harus ada hafalannya, harus ada hafalan sudur atau hafalan sutur. Alhamdulillah sekarang kita dipermudah ya. Enggak hanya menulis, bisa dengan memfoto, menyimpan file, ya screenshot, itu termasuk bagian dari upaya kita menjaga hafalan. Bagian dari kita menjaga ilmu. Bagian dari kita menjaga hafalan, yaitu menulis, menyimpan file, ya, dan lain sebagainya. Itu tadi nomor 17 ya. Nomor 18 ini sebenarnya terkait masalah syarat sahnya sholat ya, menghadap kiblat ya. Menghadap kiblat. Nah, yang menghadap kiblat itu apanya? Badannya ya. Jadi kalau kepala itu misalnya antum menengok itu membatalkan sholat apa enggak menengok? Misalnya nengok kanan, nengok kiri. Membatalkan sholat enggak? Batal enggak? Nah, menengok itu makruh ya. Kecuali menengoknya berturut-turut, 3 kali berturut-turut, maka dia batal sholat karena gerakan 3 kali berturut-turut. Berbeda dengan badan ya. Nah, misalnya kadang nih anak kecil tuh suka goyang-goyang badan tuh. Ya, goyang badan kemudian dia arah bagian dadanya, badannya dikesampingkan, tidak menghadap kiblat ya, maka itu sholatnya batal itu ya. Sholatnya tidak memenuhi syarat. Berbeda dengan menengok ke kanan ya. Misalnya antum lagi sholat ya, tiba-tiba ada suara yang aneh di sebelah kanan antum ya, menengok sebelah kanan. Ya ini antum menengoknya ada uzur juga. Cuman kan menengoknya itu bukan gerakan 3 kali berturut-turut. Walaupun kepala antum tidak menghadap kiblat ya, kan sholatnya menghadap kiblat, kepalanya juga. Nah, ketika menghadap ke kanan kan tidak menghadap kiblat. Nah, itu tidak batal sholatnya. Ya. Tapi kalau yang menghadap kiblat itu, yang tidak menghadap kiblat, misalnya antum menengok ke kanan sambil gerak badan ke kanan, maka itu tidak batal sholatnya. Itu nomor 18. Kemudian nomor 19, ini maksudnya nggak boleh buat mainan ya. Maksudnya orang nggak sholat kok takbiratul ihram gitu loh. Ya, tidak sengaja takbiratul ihram selain sholat. Ini nggak boleh mainan. Sebenarnya tidak boleh bercanda, tidak boleh mainan itu bukan hanya di bab sholat saja. Di semua bab. Di semua bab kita tidak boleh menjadikan agama kita bahan candaan ya, bahan olok-olok, karena itu perbuatan yang menghina agama, menghina ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan hukumnya adalah hukumnya nggak main-main, bisa murtad hukumnya. Kemudian nomor 20 adalah membaca qoto saat lafaz akbar. Allahu akbar. Seperti itu. Kalau tidak dibaca qoto, hamzahnya nggak dibaca, gimana? Allahu akbar. Allahu akbar. Seperti itu. Maka itu tidak memenuhi syarat. Tapi hamzahnya dibaca Allahu akbar. Hamzahnya dibaca. Nah, itu terkait masalah takbiratul ihram, ada 20 di kitab Taqriratus Sajdah. Insyaallah itu saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ikhwan sekalian. Yang mungkin jadwal setoran hari ini bisa mungkin dipersiapkan, atau mungkin kalau memang terlalu malam ya, kalau terlalu malam antum bisa besok atau besok pagi ya. Untuk santri alumni anak kasih kalau luasan waktu ya, yang penting 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali antum bisa siadah. Buat teman-teman santri reguler ya, mudah-mudahan pekan depan bisa lebih semangat lagi, bisa lebih
menjaga hafalannya ya, karena kita beberapa waktu insya Allah bulan Agustus mungkin ya, bulan Agustus ada ujian. Mudah-mudahan bisa sampai 3 juz ya. Targetnya 3 juz ya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ikhwan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Sebelum akhiri, tafadhol mungkin ada yang didiskusikan, ikhwan. Halo Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Di ini apa tadi? Tadi kan menyinggung sholat masbuk ya, yang bahas di menyinggung sholat masbuk. Nah, saya agak di luar topik Ustaz, bukan di bahasan takbiratul ihram. Jadi misalnya orang imam yang mau kita masbuki, maksudnya yang mau kita tepuk itu sudah mau tahiyat akhir. Terus saya pernah baca ketika SMP dulu di kitab Bulughul Mahram di bab di bab sholat. Ini saya buka hadisnya. Saya baca Arabnya atau langsung terjemahnya Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Semudahnya itu aja. Kalau di Arabnya itu wan ubadati ini somiti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an muttafaqun alaihi wa fi riwayatil Ibnu Hibban wa Daraqutni la tajzi sholatun la yuqra'u fiha bifatihatil kitab wa fi ukhra li Ahmad wa bi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna nikmah qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Dari Ubadah bin Al-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran Al-Fatihah muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Daraqutni, tidak sah sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Dalam hadis lain riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Hibban, barangkali engkau semua membaca di belakang imammu. Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, jangan engkau lakukan kecuali membaca Al-Fatihah karena sungguh tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya. Nah, seseorang makmum masbuk, terus imamnya sudah mau selesai tahiyat akhir, terus kita kan takbiratul ihram dulu. Nah, itu kan membaca Al-Fatihah dulu. Nah, misalnya ketika sedang membaca Al-Fatihah, imamnya itu sudah terlanjur salam, bagaimana Ustaz? Ya, jadi yang Ana tangkap dari pertanyaannya adalah makmum masbuk takbiratul ihram dan imamnya sudah tahiyat akhir ya. Iya. Ya. Jadi kalau untuk makmum masbuk itu dia itu diwajibkan mengikuti gerakan imam. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram langsung tahiyat akhir tanpa perlu baca Al-Fatihah ya. Tanpa perlu baca Al-Fatihah dan dia nggak dapat rakaat di situ. Tapi dapat pahala jamaah. Nah, nanti dia berdiri lagi 4 kali kalau sholatnya 4 rakaat. Kalau misalnya dia adalah makmum masbuknya ketika ruku ya, walaupun dia nggak membaca Al-Fatihah ya, Allahu Akbar dan dia dapat ruku tumakninah bersama imam, dia dapat 1 rakaat walaupun dia nggak membaca Al-Fatihah. Ulama menjelaskan dalam kasus seperti itu Al-Fatihahnya ditanggung imam. Itu kalau dia dapat ruku. Tapi kalau imamnya itu tahiyat akhir ya, kita nggak perlu baca Al-Fatihah ya, nggak perlu. Kenapa? Ya karena habis takbiratul ihram langsung tahiyat akhir. Atau imamnya sujud, habis takbiratul ihram kita langsung takbiratul intiqal sambil sujud. Walaupun kita nggak dapat rakaat, tapi kita dapat pahala jamaah. Kapan seseorang itu mendapatkan pahala jamaah? Kapan? Masih ingat nggak? Kapan seseorang itu mendapatkan pahala jamaah? Minimalnya terlambat kalian dapat sholat, dapat jamaah itu kapan? Adalah ketika imam belum memulai salam ya.
Ada juga pendapat yang mengatakan belum selesai salamnya, yang pertama tapi. Kalau salam yang kedua kan itu bukan rukun ya. Salam yang pertama. Jadi misalkan antum Allahu Akbar, kemudian tahiyat-akhir terus Assalamualaikum, itu udah dapat pahala jamaah. Tetap dapat pahala jamaah. Walaupun pahala jamaahnya tidak sama dengan orang yang mengikuti imam dari awal. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jadi Iya. kalau ketika masbuk sudah intinya ketika sudah masbuk apa ya, istilah kewajiban untuk membaca Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam ya Ustaz. Untuk yang ruku dan dia dapat 1 rakaat. Oh iya, iya. Untuk yang ruku. Gitu. Kemudian kalau yang dalam keadaan tadi ya, imamnya udah tahiyat akhir ya enggak diwajibkan Al-Fatihah. Malah jadi bisa berantakan nanti kalau dia baca Al-Fatihah ya. Jadi kewajiban membaca Al-Fatihah itu adalah tafsirnya yaitu ketika setiap rokaat. Nah, dikecualikan tadi satu ketika dia mendapatkan ruku imam kok tetap dapat 1 rakaat. Kok tetap dapat 1 rakaat sih? Kan dia Al-Fatihahnya nggak baca. Misalnya gitu ya. Ya karena dalam kasus seperti itu ya Al-Fatihahnya ditanggung imam. Nah, kenapa nggak dapat 1 rakaat ketika imamnya udah tahiyat akhir ya karena dia ya ketentuannya seperti itu, dia nggak dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat adalah ketika dapat imamnya ruku. Walaupun di luar mazhab Syafi'i itu ada penafsiran yang berbeda terkait masalah la sholata liman lam yaqra Fatihah Alkitab. Jadi tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca umul kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Contohnya mazhab Maliki ya. Ketika sholatnya tuh jahar atau seperti sholat maghrib, isya, subuh, itu rokat pertama, rokat kedua kan keras kan, nyaring gitu, dijaharkan. Maka si makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kalau mazhab Imam Malik seperti itu. Tapi pas rokat ketiga, rokat keempat, ya itu kan sir. Nah, si makmum baca. Walaupun juga di mazhab Hanafi mau jahar, mau sir, kalau namanya sholat jamaah ya udah ditanggung imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, kita maupun imam maupun makmum itu tetap baca Al-Fatihah. Walaupun sholatnya jahar ya, apalagi sholatnya sih tetap baca Al-Fatihah. Seperti itu. Ya, itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ikhwan sekalian, setelah ini jangan lupa untuk isi absen. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.